kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Daulah Umayyah di Andalusia. Alhambra merupakan kompleks istana sekaligus benteng megah di Granada, Spanyol yang dihiasi dengan ubin dan bata berwarna merah. Istana ini dibangun semasa kekhalifahan Daulah Umayyah sebagai tempat tinggal para khalifah. Tahun-tahun 1984, Alhambra kemudian ditempatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Sejauh lahir Daulah Umayyah di Andalusia. Andalusia ditaklukkan oleh umat Islam pada masa Daulah Umayyah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik tahun 705 sampai tahun 715. Dalam penaklukan ini, ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusayr. 1. Penaklukan Andalusia. Secara politik, wilayah Spanyol terpecah belah menjadi beberapa negeri kecil. Selain itu, pengusaha Gotik bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh pengusaha, yaitu aliran monofisit. Keperpecahan politik yang terjadi di Spanyol menjadikan ekonomi masyarakatnya menurun dan memburuk. Padahal sewaktu Spanyol masih berada di bawah pemerintah Romawi Bizantium, ekonominya maju pesat. Karena pengusaha Gotik tidak toleran dan masyarakat Andalusia merasakan sengsara karena sistem hukum kerajaan Gotik yang salim, lalu datanglah Tarif bin Malik, orang pertama melakukan penyerbuan Andalusia. Dia menyeberangi lautan yang ada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal. Alam penyerbuan itu Tarif membawa kemenangan dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang banyak. Keberhasilan yang diperoleh Tarif mendorong Musa bin Nusayr selaku gubernur Afrika Utara melakukan tindakan untuk mendapatkan kekuasaan dan stabilitas di Andalusia. Tugas berat ini diserahkan kepada Tariq bin Ziyad, maka berangkatlah Tariq memimpin 7.000 orang tentara terdiri atas bangsa barbar dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Mereka menyeberangi lautan dengan kapal-kapal yang sebelumnya dipakai Tarif untuk menaklukkan Andalusia. Tariq dan pasukannya mendarat dan menempati suatu gunung yang kini dikenal dengan nama Jabal Tariq. Di sana Tariq mempersiapkan pasukan untuk menyerbu semenanjung Andalusia. Dalam pertempuran di sebuah tempat yang bernama Baka, Tariq dan pasukannya berhasil mengalahkan Raja Roderick. Dari situ Tariq dan pasukannya terus-menerus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada dan Toledo, dan keduanya berhasil menguasai seluruh kota Spanyol termasuk bagian utaranya mulai Saragossa sampai Navarre. 2. Kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Selama 7,5 abad berkuasa Daulah Umayyah di Andalusia, dipimpin khalifah-khalifah berikut: Abdurrahman I tahun 756 sampai tahun 788 Masehi, Hisham I tahun 788 sampai tahun 796 Masehi, Hakam I tahun 796 sampai tahun 822 Masehi, Abdurrahman II tahun 822 sampai tahun 852 Masehi, Muhammad I tahun 852 sampai tahun 886 Masehi, Munsir bin Muhammad tahun 886 sampai tahun 888 Masehi, Abdullah bin Muhammad tahun 888 sampai tahun 912 Masehi, Abdurrahman III tahun 912 sampai tahun 961 Masehi, Hakam II tahun 961 sampai tahun 976 Masehi, Hisham II tahun 976 sampai tahun 1009 Masehi, Muhammad II tahun 1009 sampai tahun 1013 Masehi,
Sulaiman tahun 1013 sampai tahun 1016 Masehi. Abdurrahman IV tahun 1016 sampai tahun 1018 Masehi. Abdurrahman V tahun 1018 sampai tahun 1023 Masehi. Muhammad III tahun 1023 sampai tahun 1025 Masehi. Hisham III tahun 1027 sampai tahun 1031 Masehi. B. Perkembangan peradaban Islam masa Daulah Umayyah di Andalusia. Dalam masa lebih dari 7 abadi kekuasaan Islam di Andalusia, berikut perkembangan peradaban Islam masa Daulah Umayyah di Andalusia. 1. Bidang pembangunan. Kemajuan Umayyah di Andalusia diraih pada masa penggantian Abdurrahman ad-Dahin. Kemajuan itu ditandai dengan pembangunan yang mega sebagai berikut. A. Al-Qasr al-Kabir. B. Rusafat. C. Al-Zahra. Kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia tidak kalah dari Daulah Umayyah di Damaskus. Terdapat 2 kota penting yang menjadi saksi sejarah kebesaran Umayyah di Andalusia. A. Cordoba. Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan. Para ahli sejarah, kelajuan di Cordoba pada masa Daulah Umayyah disinyalir sebagai cikal bakal pembawa kemajuan bangsa Barat di kemudian hari. Kebanggaan Cordoba lainnya ialah Masjid Jami Cordoba yang dibangun tahun 170 jam 786 meter. B. Granada. Kota ini merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana terdapat Istana Alhambra yang indah dan megah sebagai puncak tertinggi arsitektur di Spanyol. Dan ini adalah contoh foto Cordoba dan Granada. 2. Bidang ekonomi. Beberapa perkembangan baru yang didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad 9 dan abad 10, yaitu mengenalkan pertanian dengan sistem irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur. Ada 2 tipe irigasi yang digunakan, yaitu A. Tipe irigasi Damaskus. B. Tipe irigasi Yamani. C. Perkembangan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Andalusia. 1. Ilmu filsafat. Saat berkuasa, Khalifah Hakam II berinisiatif untuk mendatangkan berbagai karya ilmiah dan filsafat dari timur, sehingga muncul beberapa filsuf kenamaan berikut. A. Abu Bakar Muhammad bin Al-Sayyid atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Karyanya yang terkenal berupa Al-Mutawahhid. 2. Ilmu kedokteran. Perkembangan ilmu kedokteran masa Daulah Umayyah di Andalusia dipelopori oleh beberapa ilmuwan muslim sebagai berikut. A. Al-Kindi tahun 809 sampai tahun 873 Masehi telah menulis buku mengenai ilmu mata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi optiks. 3. Ilmu fikih. Mayoritas umat Islam di Andalusia merupakan penganut mazhab Maliki, diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdurrahman. Beberapa ahli fikih termasyhur di masa itu, seperti Abu Bakar bin Al-Qutiyah dan Munsir bin Sa'id al-Baluti. 4. Ilmu matematika. Matematika mulai berkembang karena didorong dengan adanya perkembangan filsafat. Ilmu pasti dikembangkan orang Arab oleh Ibrahim Al-Fazari 154 H771 Masehi. 5. Ilmu astronomi. Tokoh terkenal dalam ilmu astronomi adalah Ibrahim bin Yahya An-Nakas. Juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang. 6. Ilmu sejarah. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak ilmuwan terkenal seperti Ibnu Jubair dari Valencia tahun 1145 sampai tahun 1228 Masehi, Ibnu Batutah dari Tengkar tahun 1304 sampai tahun 1377 Masehi, Ibnu Khatib tahun 1317 sampai tahun 1374 Masehi. D. Kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Berikut faktor penyebab kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. 1. Konflik Islam dengan Kristen. Kehadiran Arab Islam dianggap sebagai penjajah negara mereka. Akhirnya pada abad ke-11, umat Islam Andalusia mengalami kemunduran, sedangkan umat Kristen memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan strategi perang. 2. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Granada yang awalnya menjadi pusat kekuasaan Islam terkahir di Andalusia, akhirnya jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. 3. Tidak adanya ideologi pemersatu.
Adanya rasa enggan orang-orang Arab untuk menerima orang-orang pribumi yang baru masuk Islam sebagai bagian yang sama dengan Muslim Arab lainnya. 4. Kemerosotan ekonomi. Dalam catatan sejarah, pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam sehingga mengabaikan pengembangan perekonomian.